Bullying, lagi-lagi bullying. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fernanda Fahmi Alawi. Kali ini aku akan membahas tentang bullying. Bullying sendiri adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal, maupun emosional oleh seseorang ataupun kelompok yang merasa bahwa mereka itu lebih kuat daripada korbannya. Bullying sendiri seingatku ada 4 jenis. Yang pertama secara fisik, lalu secara verbal, secara hubungan pertemanan atau relasional, dan yang terakhir yang paling sering kita dengar adalah cyberbullying. Kita rinci ya. Yang pertama adalah secara fisik. Contohnya memukul, menendang, meludahi, mendorong, dan lain-lain. Bullying secara fisik ini tentu saja sangat berbahaya apabila korban bulinya adalah orang yang memiliki fisik yang lemah. Bayangkan bagaimana rasanya kalau ia dipukul, ditendang, dan juga didorong. Kemudian bullying secara verbal. Bullying secara verbal ini contohnya menghina, mencela, memberikan nama julukan yang buruk, bahkan yang paling parah adalah ucapan rasis. Di kampus bisa saja kita tidak secara sadar bahwa kita melukai perasaan seseorang karena kita memanggilnya dengan nama julukan yang tidak ia sukai. Sebagai contoh, apabila kita memiliki teman yang tinggi, lalu dengan seenak hati kita memanggilnya tiang listrik, pasti dia akan merasa bahwa itu dapat melukai hatinya. Oleh karena itu, kita panggil saja dia dengan namanya. Lalu ucapan rasis. Yang paling sering terjadi sih memanggil orang kulit hitam dengan sebutan negro. Kalau dipikir-pikir, apa kita bisa memilih untuk lahir memiliki kulit hitam atau putih? Tentu saja tidak bisa kan? Oleh karena itu, jangan menghina kulit yang dimiliki oleh orang. Jangan menghina warna kulitnya. Kita tidak bisa memilih. Kita hanya bisa menerima apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah secara relasional atau hubungan pertemanan. Tipe bullying ini melibatkan banyak orang sebagai pelaku. Tipe bullying ini seringnya itu terjadi di dalam kelompok pertemanan. Contoh kecilnya adalah para pelaku ini menyuruh-nyuruh korban sebagai pesuruh dalam kelompok, lalu mengucilkan dia, dan yang paling parah, mengabaikannya. Bagaimana bisa dalam sebuah kelompok pertemanan ada seseorang yang dijadikan korban bully? Ini sangat tidak baik. Lalu yang terakhir adalah cyberbullying. Cyberbullying sendiri adalah bullying yang dilakukan melalui media sosial. Bisa saja contohnya di salah satu media sosial seperti Instagram. Ketika ada seseorang yang memposting sebuah video yang agak aneh gitu, lalu kita mencela dia, menghina dia, menyerang dia secara verbal di kolom komentarnya. Itu merupakan salah satu contoh cyberbullying. Bullying ini banyak sih faktornya.
Faktor terjadinya bullying itu bisa dilihat dari sisi pelaku maupun sisi korban. Dari sisi pelaku, antara lain itu masalah pribadi. Bahkan dia sendiri pernah jadi korban sehingga ingin membalas tentang perbuatan yang pernah ia dapat. Lalu rasa iri terhadap korban. Kemudian mencari perhatian dan lain-lain. Dari sisi korban, faktor terjadinya bullying itu antara lain penampilan yang terlihat lemah, penampilan yang mencolok, dan lain sebagainya. Lalu dampak-dampak bullying. Dampak bullying ini sebenarnya sangat banyak dampaknya. Namun yang paling terlihat lah, yang pertama adalah kesehatan fisik atau mental. Kalau kesehatan fisik sih sudah pasti sangat gampang lah terlihat. Kalau mental, ya kita bisa menilainya dari perubahan sikap dan lain sebagainya. Kemudian suasana hati yang resah, lalu kehilangan semangat hidup. Bahkan yang paling parah, korban bullying bisa saja bunuh diri. Sebagai pelaku tentu saja tidak bisa memikirkan dampak yang seperti itu, karena mereka membuli dengan sebuah rasa yang sangat menyenangkan tanpa memikirkan apa yang dirasakan oleh korban. Oleh karena itu, kita harus mencegah dan menghindari bullying.